Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Smetrik Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Aprilia dari Jurnal Smetrik. Kembali lagi di Smetrik Podcast dengan segmen Voice of Smetrik. Hari ini kita akan membawakan tema tentang kepo buku. Pada tanggal 20 Mei 2022, para peserta didik SMA, SMK, dan MA Sekota Tasikmalaya beserta para guru mengadakan peluncuran buku. Di sekolah kita juga diwakili oleh 5 orang siswa dan 1 orang guru untuk penulisan buku tersebut. Sekarang di samping kita ada 1 perwakilan dari peserta didik dan 1 perwakilan dari guru. Kepada bintang tamu, silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Rawi Septiani. Saya mewakilkan 5 teman saya menulis buku literasi mewakili SMK Mitra Bakti Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu pendidik di SMK Mitra Bakti Tasikmalaya. Saya mengajar guru bahasa Indonesia dan alhamdulillah kemarin berpartisipasi untuk menulis salah satu judul dari buku dari guru Tasikmalaya untuk guru Indonesia. Untuk Ibu dan Rahayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Puja bagaimana? Apakah kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai aja ke pertanyaannya ya Bu. Oke, boleh. Awal mulanya Ibu dan Rahayu berpartisipasi dalam penulisan buku ini tuh bagaimana Bu? Oke. Rahayu mau cerita duluan atau Ibu dulu? Ibu dulu. Oke. Kebetulan acara ini diselenggarakan penggiatnya itu oleh Ibu Tina. Beliau adalah salah satu reporter di Radar TV, dan oleh Bapak Asep M. Tamam, beliau juga salah satu penggiat literasi di Tasikmalaya. Kebetulan sekolah kita diundang. Sebetulnya undangannya itu untuk pelajar terlebih dahulu, masuk ke Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah mewakilkan Ibu untuk menghandle acara tersebut gitu. Untuk di pertemuan pertama itu hampir yang datang itu ada 25 sekolah yang mewakili. Dan memang di sana juga kita udah dikasih tahu, udah di briefing bahwa akan mengadakan suatu project untuk pelajar. Nah, tadinya buku ini itu akan rilis atau launching itu pada tanggal 2 Mei. Tetapi pada tanggal 2 Mei kan bertepatan dengan Hari Pendidikan. Hari Pendidikan, dan juga kebetulan tahun ini menjadi Hari Idul Fitri ya, gitu. Jadi karena mungkin terlalu riweh gitu ya, makanya launchingnya itu diundurkan jadi tanggal 20 Mei dan bertepatan di Hari Kebangkitan Nasional gitu. Untuk pemilihan penulisnya itu sendiri sebetulnya hasil dari evaluasi guru bahasa Indonesia sih gitu ya. Mulai dari siapakah nih peserta didik yang memang memiliki kemampuan yang lebih gitu, tapi bukan berarti yang lain jelek gitu ya. Nah, karena kan untuk penulisan buku ini sendiri kan butuh persiapan, baik secara mental, baik secara materi, baik secara fisik gitu. Karena kan ini di luar jam pelajaran. Jadi kami dari tim guru sebetulnya, khususnya guru bahasa Indonesia itu memilih pendidik ataupun memilih pelajar yang memang siap untuk mengikuti proyek ini. Makanya dipilihlah 5 penulis. Dari kelas 10 1 orang, dari kelas 12 itu 2 orang, dan dari kelas 11 itu 2 orang dari berbagai macam jurusan khususnya yang ada di sekolah kita gitu. Kalau dari Rahayu bagaimana awal mulanya bisa ikut proyek ini ya, gitu ya? Kita proyek ini. Awalnya juga dipilih ya oleh guru bahasa Indonesia. Terus dia juga mau nggak atau mau ikut berpartisipasi untuk di mewakili sekolah kayak gitu. Terus mikir lagi, oh iya juga boleh gitu, kayak yang pengen nyoba kan kita apa salah sih mencoba hal baru, pengalaman baru gitu sih. Jadi awalnya coba-coba gitu, ujung-ujungnya ya alhamdulillah bisa jadi. Jadi untuk awal mulanya itu dipilih dari guru ya Bu? Iya, betul. Dari hasil evaluasi juga. Iya, dari hasil Nah, evaluasi kan juga. dari menulis itu ya Bu pasti susah juga dan perlukan waktu belajar, dan pasti ada kendala juga dalam penulisannya. Kira-kira apa tuh Bu kendala dalam penulisan buku tersebut? Oke, lebih tepatnya ini pertanyaan untuk Rahayu kayaknya ya. Rahayu. Apa nih kesulitannya waktu kemarin menulis? Coba. Kesulitannya sih lebih ke isinya ya, kan secara umum kita harus nyari referensi di mana-mana, harus membaca dulu itu kita milih tema-tema apa gitu kan. Jadi
lebih banyak tanya ke ibu juga, ibu yang membimbing semuanya, jadi ya susahnya nyari di isinya mau apa gitu bingungnya. Oke, Ibu tambahin ya. Khususnya untuk penulisan buku kali ini, yang buah literasi ini, kalau misalkan kalian lihat ini kan tebel banget ya, hampir ada 400 halaman gitu ya. Nah, biasanya untuk buku-buku pelajar itu kan yang ditulis biasanya jenis karya tulisnya itu cerpen ya. Kalau enggak novel gitu. Kalau novel sama cerpen mungkin itu akan lebih mudah karena kita mengandalkan imajinasi si penulisnya, betul kan? Karena kan itu termasuk karya sastra fiksi. Tetapi penulisan buku ini jenis karya tulisnya itu adalah karya tulis ilmiah populer gitu. Jadi si penulisnya itu tidak asal berbicara, tidak asal beropini, tidak asal berpendapat gitu. Mereka itu harus berbicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi nggak bisa nih bilang sesuatu hal apakah itu benar atau salah tanpa mencari dulu sumbernya gitu. Jadi berbicara, berpendapat tentang suatu topik itu harus ada Risetnya dulu. iya, harus diriset dulu, tidak bisa asal langsung asal ngejudge, oh ini begini, ini jelek, ini bagus gitu. Apalagi topik yang dibawakan itu kan sebetulnya memang ditentukan. Nah, tetapi mungkin untuk pengembangannya sendiri dan pemilihan judul itu memang pure dari si penulisnya sendiri. Makanya untuk proses penulisannya, menurut Ibu ya, yang paling susah itu dari anak-anak Ibu, dari 5 penulis ini adalah saat mereka memilih tema. Iya, tema dan judul itu yang paling susah sih, gitu. Karena ada yang sampai revisi 5 kali, 6 kali, nyampe judul pun itu dipilih gitu. Ada mereka ngajuin Bu dari 5 judul, kadang dari 5-5-nya nggak ada yang kepake gitu. Tidak ada yang menginterpretasikan hasil karya tulisnya gitu. Bahkan sama dengan kutipan-kutipan yang mereka kutipkan juga di dalam bukunya, karya. iya dalam karyanya juga gitu. Karena kan nggak harus asal jepak dan asal kutip ya, apalagi ini dibukukan, jadi harus jelas sumbernya dari mana, apakah akurat atau tidak gitu sih mungkin kesulitannya. Karena mungkin baru ya, Rahayu baru bener, juga. baru. Iya, itu mungkin kesulitannya. Salah satu lah ya, salah satu kesulitan gitu. Sangat banyak tantangannya Bu buat menulis. Iya betul. Karena ya harus ada risetnya dulu ya Bu sebelum Iya. ininya, nggak bisa langsung gitu. Mm-mm. Nah kan tadi ngomongin susah di nyari tema ya. Iya. Nah kalau Rahayu sendiri akhirnya membawakan tema apa dari buat buku ini, buat tulisan? Itu sih tentangnya lebih ke bakat minat. Judulnya sih pentingnya mengembangkan potensi diri sejak dini gitu. Karena sekarang ini banyak remaja-remaja yang kehilangan untuk bakat dia gitu. Jadi kayak nggak mau belajar, nggak mau mencoba hal baru, maunya yaudah belajar banyak terus. Padahal banyak di luar sana yang buat diri dia itu bisa untuk ke yang lainnya. Itu termasuk curhatan Rahayu nggak? Iya Pak. Sangat sekali. Jadi tulisan buku sambil curhat Iya. ya. Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Ini dimanfaatkan Dimanfaatkan. gitu ya, iya momennya. Pengalaman pribadi untuk sebuah karya Iya, ya. betul. Bagus ya. Jadi pengalaman kadang gini ya, kalau anak-anak tuh punya suatu permasalahan dipendam atau nanti diaplikasikannya ke hal yang tidak baik, kan itu akan merusak diri sendiri ya. Iya. Tapi kalau misalkan punya pengalaman yang baik ataupun buruk, diaplikasikannya ke arah yang lebih positif seperti bikin karya, bikin buku, itu kan akan lebih memotivasi gitu dan membuktikan kepada orang-orang bahwa nih saya bisa, saya keren loh gitu. Itu juga bisa jadi motivasi buat orang-orang di sekitarnya juga gitu sih. Nah, setelah ikut berpartisipasi dalam pembuatan buku gitu, penulisan, bagaimana perasaan Ibu dan Rahayu setelah launching buku tersebut? Oke. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ibu apa Rahayu? Ibu Oke. satu. Jujur Ibu sangat terharu ya melihat anak-anak Ibu, apalagi waktu pas launching itu kan kemarin tuh namanya kan dipanggil satu-satu nih sekalian dari nama sekolah dan juga judul bukunya gitu. Perasaan Ibu senang, campur aduk sih, terharu karena melihat anak-anak Ibu ternyata wah perjuangannya tuh terbayarkan gitu. Untuk kelas 10 sendiri, apalagi untuk Rahayu, kelas 10 kan lagi banyak-banyaknya tugas gitu ya, tidak mudah mengatur waktu gitu, apalagi sedang pandemi ya, situasi dan kondisi sedang sangat amat terbatas lah gitu. Belum lagi memikirkan tugas sekolahnya, belum lagi memikirkan bagaimana nih karya tulis saya
gitu. Bagaimana nih menyajikan karya tulis yang memang betul dan asli original karya saya gitu. Untuk kelas 12 sih juga ibu sangat apresiasi karena anak-anak ibu kan sedang mau mempersiapkan untuk uji kom juga ya, harus menghafal buat uji kom apalagi sebagai penentu kelulusan gitu. Lalu juga harus memikirkan bagaimana nih karya tulis saya gitu. Direvisi sama ibu hampir ada yang 5 kali, 6 kali itu nyampe kayak oke lah bu, saya bisa gitu. Terus yang kelas 11 juga kan sedang ada di luar sekolah karena sedang PKL ya gitu selama 3 bulan. Itu nyampe ada yang nyempetin hari Sabtu datang ke sekolah pinjam komputer lab gitu, nyampe ketik. Ada yang nyampe sempat menyerah gitu karena bu udahlah nggak sanggup, tapi karena ibu kasih motivasi udah di tengah jalan nih, masa mau nyerah gitu aja gitu. Dan ternyata alhamdulillah terbayarkan lah gitu. Sangat amat terharu pada ibu sendiri ya, artinya ibu bisa mengantarkan mereka, nama baik sekolah juga terangkat gitu kan ya, nama pribadi mereka juga, dan mungkin juga jadi kebanggaan orang tua mereka masing-masing juga di rumah gitu, karena ada suatu karya gitu. Kalau daerahnya gimana nih? Terharu sih, terharu lebih terharu, sedih sama bangga juga bisa namanya dipanggil di panggung sampai masker basah. Iya loh ya. Dipanggil masker basah kayak ya gimana ya rasanya kan, baru pertama kali ini gitu menulis terus bisa jadi buku itu suatu wah gitu, kayak diri sendiri kayak menyentuh sekali. Iya. Pertama yang sangat berharga. Benar. Aku keren nih bikin buku ya nggak? Gitu mungkin ya. Bu, kalau udah launching buku ini bukunya dipasarkan atau bagaimana bu? Iya, untuk buku Buah Literasi sendiri dan buku guru ini dijual secara umum. Jadi untuk dibuat bawa apa Ger? Nah, untuk di Buah Literasi ini kan banyak memuat karya-karya ilmiah populer ya. Ini juga bagus jadi bahan untuk pembelajaran, apalagi untuk guru-guru bahasa Indonesia, karena banyak banget tema-tema yang diangkat di sini, banyak banget hal-hal atau isu-isu yang dibahas, mulai dari isu-isu pribadi sampai ke isu politik ada dibahas oleh anak didik kita gitu ya. Dan di sini pun juga dibahas tentang bagaimana pengalaman menjadi seorang guru gitu ya, susah senangnya, terus keluh kesahnya gitu, keribetannya, kesenangannya, keharuannya ada di sini. Semuanya juga dijual secara umum. Kalau mau beli ya mungkin nanti bisa hubungin ke penerbitnya sendiri gitu, terutama masalah harga. Jangan lupa beli ya. Oke, jangan lupa beli guys. Terakhir nih, kesan dan pesan untuk teman-teman semua mungkin bisa dari ibu terlebih dahulu. Oke, kalau untuk dari ibu mungkin lebih ke kesan pesan ke anak didik ya, karena yang namanya literasi apalagi sekarang tuh mungkin sedang menurun. Kenapa? Karena anak lebih suka main games, lebih suka joget-joget di TikTok begitu ya, lihat-lihat Instagram, dibandingkan kita harus menulis, harus membaca gitu. Karena dari kemarin pun ibu mencari anak-anak itu untuk kelima kandidat pun sebetulnya susah, jujur susah sekali. Ada yang dikontak, mereka sudah dipercayai oleh gurunya tapi nggak mau gitu, karena takut bu, belum pernah nyoba gitu, takut gagal, takut tulisannya jelek gitu. Jadi ternyata kan buktinya teman-temannya aja bisa gitu. Berarti untuk anak didik yang lain, untuk siswa-siswi di luar sana, menulis itu tidak sesusah itu, apalagi ada yang membimbing gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua sih lebih ke motivasi sesama guru ya, apalagi ibu kan di sini masih guru honorer gitu ya, mohon maaf. Tetap semangat aja, tetap ikhlas dengan niat mengabdi, karena segala sesuatunya akan indah pada waktunya sih gitu. Apalagi dengan tantangan sekarang tuh kadang peran guru itu tergeser oleh peran si internet ini gitu. Anak-anak tuh kadang lebih enak daripada dengerin ibu ngobrol, udah deh mending cari di internet aja. Karena sekarang di internet ada ya bu. Iya, segala macam hal yang kalian pengen tahu tuh, yang kalian pengen kepoin tuh di internet tuh ada gitu. Tapi yang harus jadi catatan satu hal, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu tidak bisa dinikmati oleh internet. Iya, hanya guru yang bisa menciptakan gitu.
Makanya mau nggak mau kalau belajar ya tetap sih sebetulnya butuh figur seorang guru gitu. Nah, dan dalam launching buku ini Ibu lupa ya disampaikan, adalah sebagai bentuk pembentukan dari Forum Literasi Pelajar Kota Tasikmalaya juga dari SMA dan juga SMK dan MAN juga ya. Namanya apa Ibu lupa? Gerlip ya kalau nggak salah ya, Gerakan Literasi Pelajar Kota Tasikmalaya. Dan penulisan buku guru ini pun juga dinaungi oleh Forum Guru Tasikmalaya atau disebut dengan Gumelis kalau nggak salah ya. Gitu. Itu pesan-pesan dari Ibu sih. Kalau dari Rahayu sendiri bagaimana? Ya, untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal baru. Gunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin dengan cara membaca ataupun mencoba untuk menulis, karena itu bakalan pengaruh banget buat diri kita ke depannya gitu. Untuk mencoba pengalaman baru atau hal baru yang ya dicurahkan semua di buku ataupun dimanapun. Dan kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Iya, benar. Iya, karena kesempatan nggak akan datang 2 kali gitu. Jadi kalau misalkan ada nanti guru mempercayakan kalian, ayo nak menulis, ayo nak ikut lomba, ayo nak ikut apapun gitu, ikut aja. Karena pengalaman itu tidak akan kalian temukan hanya duduk belajar di kelas. Iya, gitu. Ya, akan banyak pengalaman baru. Rahayu juga banyak temen ya. Iya, banyak temen juga dari SMA yang lain, dari SMK yang lain, bisa bertukar cerita, bisa bertukar pendapat juga, dan bisa berdiskusi. Itu sih pengalaman sih yang paling susah didapetin tuh. Pengalaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika kalian ada masukan, kalian bisa komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.